Ya, salam, salam, puji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu, atas keluarga kami, atas hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang bicara, Kau yang ajari setiap kami Tuhan. Kau yang buat kami rendah hati untuk kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kuasa yang bambu ini Tuhan, dengan kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, salam. Saya masih cari formula yang tepat untuk saya bisa sharingkan apa yang Tuhan ajarkan. Sekali lagi, saya ini hanya dipakai Tuhan dalam hal ini. Jadi ya saya senang karena Tuhan mau pakai saya. Karena kalau Tuhan nggak pakai saya ini mau jadi apa? Saya ini nggak bisa apa-apa. Dan apa yang saya bagikan ini sebenarnya semuanya dari Tuhan. Saya sendiri nggak punya kemampuan apa-apa, tapi percaya, saya mau percaya firman. Saya mau menjadi pelaku firman. Dan keajaiban demi keajaiban ada dalam hidup saya. Dan saya ingin bukan hanya saya, tapi juga saudara semua diberkati. Saya juga tidak ingin teman-teman saya, orang-orang yang saya kenal jatuh satu persatu, tumbang satu persatu. Oke, hari ini saya akan sharingkan sebuah rahasia yang saya beri judul menang atas keuangan. Ya, karena memang banyak orang yang jatuh bangun karena keuangan. Selain keluarga, keuangan itu juga faktor yang sangat penting. Jadi jangan sampai kita kalah dalam keuangan. Oke, saya akan cerita ini saya tulis. Saya tidak sengaja tidak buat file PPT karena ayat yang dibaca sangat banyak. Jadi saya ingin kita belajar langsung aja dari Alkitab, kita membaca Alkitab. Saya cerita nih, sebenarnya seringkali ada orang yang sukses, ini saya tulis, dan berkata, ini hasil kerja kerasku, usahaku, kepandianku. Tetapi Tuhan akan berkata, aku akan buktikan semua itu milik siapa. Ya, saya itu seringkali kalau lihat anak muda yang baru aja sukses kemudian meninggalkan Tuhan, merasa semuanya atas hasil kerja kerasnya, usahanya sendiri. Dia merasa kalau mau memberi atau mau berbagi atau mau melakukan sesuatu yang disuruh Tuhan, dia nggak mau. Karena apa? Karena dia merasa ini milikku kok, ini hasil kerja kerasku, ini hasil usahaku. Tapi kemudian Tuhan berkata, aku akan buktikan semua itu milik siapa. Dan tidak lama kemudian orang ini pasti tumbang, jatuh. Apa yang dia rasa miliknya kemudian diambil Tuhan semuanya. Bahkan pekerjaan, apapun juga, kepandaian, kekuatan diambil Tuhan. Jadi jangan sampai merasa bahwa apa yang ada dalam hidup kita itu karena kerja keras kita. Kita memang bekerja, tetapi semuanya itu berkat Tuhan. Karena ketika hati kita salah, kita merasa ini hasil kerja keras kita, usaha kita, kepandaian kita, ya sudah, Tuhan akan buktikan bahwa itu milik Tuhan. Tuhan akan ambil tiba-tiba. Saya sering ketawa, ya sedih ya kalau lihat orang itu baru lulus sekolah misalnya, atau lulus kuliah, kemudian dia kerja sukses dan dia merasa, wah aku hebat loh, aku ini atas hasil usahaku loh, kerja kerasku, kepandaianku loh. Saya ketawa karena apa? Saya tahu ini gak lama, ini hanya tinggal nunggu waktu dia jatuh. Kemudian saya ini juga melayani orang-orang kaya, maksudnya orang-orang jompo, maaf. Saya ini juga melayani orang-orang jompo yang mantan orang kaya. Jadi kemarin ada seorang ibu dan anaknya yang saya jemput. Dia cerita bahwa bapaknya itu dulu kepala bagian departemen keuangan, sangat kaya, punya banyak rumah, punya mobil Alphard, wah kaya lah pokoknya. Tetapi sekarang hidupnya jatuh, nggak bisa apa-apa. Bapaknya sudah meninggalnya karena apa? Karena gratis, karena sedih, karena menderita melihat anaknya itu nakal dan menghabiskan banyak uang. Alphard habis, uang 600 juta habis, katanya begitu ceritanya sama saya kemarin. Dan saya itu melayani banyak PNS, mantan PNS yang hidupnya di akhir tuanya jatuh, beberapa stroke, beberapa nggak bisa apa-apa,
bahkan ada yang pernah jadi pengemis, padahal dia itu dulu PNS golongan 3. Beberapa terjerat utang sampai akhirnya seperti depresi. Ini jadi ya, kalau Tuhan ingin buktikan cepat atau lambat apa yang kamu rasa milikmu sendiri, itu akan Tuhan katakan, aku buktikan semua itu milik siapa. Satu juga melayani anak-anak muda. Banyak anak muda yang baru sukses saja, baru sukses, usaha baru berjalan, baru laris mungkin, atau kerja baru dapat gaji lumayan, baru bisa beli motor. Itu gayanya kayak sudah merasa paling hebat sendiri, merasa memiliki dunia dan gak butuh Tuhan. Akhirnya saya senyum-senyum aja sih. Saya nasihati orang seperti ini, mereka mungkin akan berkata, ah kamu iri. Tapi saya lihat ketika ada orang yang seperti itu kemudian meninggalkan Tuhan, Tuhan berkata, aku akan buktikan semua itu milik siapa. Akhirnya gak lama mereka jatuh. Lalu bagaimana sih kita menyikapi harta atau menyikapi uang yang diberikan Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan ini, titipan yang diberikan Tuhan ini dengan benar? Oke, saya akan belajar dari 3 tokoh dalam Alkitab yang kita sangat tahu, sangat terkenal. Yang pertama adalah Saul. Coba kita baca di 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23. Oke, ini judul perikopnya, Saul ditolak sebagai raja. Kenapa Saul akhirnya ditolak sebagai raja? Coba kita baca di 1 Samuel 15 mulai ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Suruh bunuh semua, habiskan semuanya. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Sudah salah dulu, Agag gak dibunuh juga. Kemudian yang ke-9, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Seringkali kalau kita baca sejarahnya bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ketika Tuhan berkata musnahkan mereka semua. Kenapa sih kok Tuhan ingin musnahkan mereka semua? Kenapa? Karena Tuhan itu ingin pakai kita untuk tidak mengingini semuanya, semua habiskan. Karena memang waktunya mereka sudah genap. Jadi kejahatan orang Amori sudah genap kalau kita baca, sehingga mereka semua harus dimusnahkan. Ya, kesalahan Saul, dia mengingini harta. Jadi ketika kita dalam perintah Tuhan, kita mengingini harta, mengingini uang, hati kita bukan lagi kepada perintah Tuhan, kita mengingini harta, maka kita salah.
Jadi harta itu hanya alat sih menurut saya. Jadi jangan sampai hati kita melekat di harta. Jangan sampai kita mengingini harta dalam melakukan apapun perintah Tuhan. Jangan. Saya pelayanan, saya melakukan apapun juga, hati saya jangan sampai mengingini harta. Jangan sampai mengingini harta. Begitu juga kita kerja, Pak. Bagaimana kita kerja, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu harta gimana? Ya, orang bekerja pasti dapat upahnya. Pelayan Tuhan pasti dapat upah dari Tuhan juga. Tapi kalau hati kita ke uang, ke harta, mengingini harta, maka kita bisa jatuh dalam kesalahan seperti Saul. Akhirnya ketika perintah Tuhan A, kita bisa belokkan ke B. Karena apa? Ada uangnya, ada hartanya. Eman-eman gitu, ada uangnya kok. Misalnya, saya punya teman pemain musik, ya. Jadi dia suka main musik, dipanggil di gereja A, gereja B, gereja C gitu ya. Nah, satu hari saya ngomong-ngomong ke dia, gimana Pak kalau main musik pelayanan? Ya, dia cerita dia pernah pelayanan di sebuah gereja yang besar, kemudian dia diberi sedikit. Dalam hati dia gerundel ya. Dalam hati dia marah, ini jemaatnya banyak, orangnya banyak, KKR, kok saya cuma diberi segini. Ya, terus saya bilang, Pak, kalau pelayanan jangan mengharapkan seperti itu, Pak. Karena kalau Bapak mengharapkan seperti itu, ketika ada tawaran di gereja A yang jemaatnya sedikit, Bapak tahu PK-nya sedikit, dengan gereja B yang besar, PK-nya besar, Bapak pasti akan cenderung ke gereja B yang PK-nya besar. Karena apa? Keinginan hati ini sudah ke uang, bukan untuk melayani Tuhan. Kalau kita bekerja, tapi ya keinginan hati kita uang, lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan dan fokus kepada pekerjaan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita akan kejar uang terus, tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, oke, kita baca selanjutnya di ayat yang ke-10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Detik di mana Saul hatinya, keinginannya sudah ke harta, maka Tuhan berkata, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang aku dengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi seringkali orang itu berdalih ketika dia cinta uang, kejar harta, ini kan bisa untuk kemuliaan nama Tuhan, dalihnya seperti itu. Tapi dia tidak taat kepada firman Tuhan. Oh, aku memberi persembahan aja, aku gak mau cari Tuhan, kamu yang cari Tuhan, aku yang persembahan, apa gitu? Ya gak bisa tuh. Memang uang itu bisa untuk melayani, tetapi yang utama kan bukan uang. Yang utama adalah bagaimana perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita dikendalikan oleh uang, maka otomatis kita akan meninggalkan Tuhan. Hati kita gak lagi ke uang. Saya pernah berkata, kalau kita gak bisa menguasai uang, maka uang yang menguasai kita. Jadi kuasai uang. Kita harus menang atas keuangan. Kemudian dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek,
Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Seringkali uang membuat kita melenceng dari firman Tuhan, membuat kita gak mau taat lagi dengan Tuhan, karena motivasi kita salah. Motivasi kita uang, bukan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu kan cuma dalih untuk mempersembahkan korban ke Tuhan, itu cuma dalih untuk kemuliaan nama Tuhan, itu cuma dalih. Tapi yang benar, hatinya sudah bergeser dari ketaatan ke uang. Kemudian dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Pendurhakaan itu ketika kita diperintah Tuhan tapi kita gak mau melakukan, itu durhaka namanya. Seperti dosa bertenung, sama seperti bertenung. Dan kedegilan adalah sama, ini kedegilan, orang yang berdalih kan, kedegil, sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ketika kita nggak bisa menguasai uang, ketika kita dikendalikan uang, ketika hati kita sudah bergeser ke uang, maka dikatakan Tuhan menolak engkau. Tadinya Tuhan ingin angkat kita tinggi, tetapi ketika hati kita merasa ini milikku, ini hasil kerja kerasku, ini karena aku berperang dan menang, kemudian kita mengambil. Kita gak mau taat dengan firman Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita gak peduli lagi dengan Tuhan. Tuhan menolak engkau, sudah gak bisa akan lebih tinggi. Saya bersyukur beberapa teman saya yang saya kenal, saudara-saudara kita di grup ini, orang yang hebat-hebat. Di saat pandemi mereka tetap memberi, sehingga di saat banyak pengusaha jatuh mereka tetap bertahan. Itu suatu keajaiban, karena saya melihat banyak pengusaha yang tumbang satu persatu. Dan saya melihat orang-orang yang setia dengan Tuhan, orang-orang yang hatinya gak ke uang, dia tetap bertahan. Bahkan ada beberapa yang lebih diberkati lagi. Itu sudah keajaiban ketika di masa pandemi saudara bisa bertahan. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Apalagi saudara bisa naik lagi, itu semua karena Tuhan. Beberapa jatuh tumbang ketika mereka salah motivasi hatinya di hadapan Tuhan. Hal pertama, kita belajar dari Saul. Hal yang kedua, kita belajar dari Daud. 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 19. 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan, ini Daud. Jadi ketika Daud sudah kaya, diberkati, kemudian dia ingin membangun bait Allah. Tetapi karena Tuhan ngomong, kamu sudah banyak berperang, banyak darah yang tercurah, maka bukan kamu yang akan membangun, tetapi Salomo. Tetapi kemudian Daud gak lepas tangan aja. Dikatakan seperti ini, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata suham dan permata latahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam, yaitu emas, perak, tembaga, besi, kayu, permata, batu yang mahal-mahal. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus,
Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas. Wah, bayangkan, jangan bayangkan ya, 3.000 talenta emas itu sangat amat banyak sekali. Dan dari emas Ofir, dan jadi 1 talenta itu berapa kilogram emas itu, 60 kilogram atau berapa. Coba bayangkan kalau diuangkan 3.000 kali, anggap aja 60, berapa tuh? Wah, banyak sekali itu. Mungkin bukan hanya M, mungkin ribuan M mungkin. Yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas. Tapi ini orang banyak ini memberikan sampai 5.000 talenta emas, dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Kemudian perhatikan ini ayat yang poin-poinnya. Ayat yang selanjutnya ini sangat penting. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapak kami Israel, dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Perhatikan, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, pelihara untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu dan kepada Salomo anakku. Berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Memberi kepada Tuhan itu harus tulus. Dalam pekerjaan Tuhan itu tulus. Ya sebenarnya saudara, yang 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat itu nggak salah. Ketika kita memberi, maka Tuhan akan melimpahkan dalam ribaanmu, itu nggak salah. Tapi ketika hati kita di situ, kita sudah judi. Oh Tuhan, aku memberi, nanti kau beri ya. Wah, nggak diberi, nagih Tuhan. Makanya di sini dikatakan kecenderungan hati yang tulus. Tulus. Daud memberi sangat amat banyak. Dia berkata, tetapi ini bukan daripadaku, daripadamulah semuanya, segala-galanya, milikmulah, punyamulah. Sikap hati yang benar ketika kita menghadapi keuangan, ketika kita melihat harta,
dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, semua itu dari Tuhan, milik Tuhan, daripada mula. Kemudian ketika kita mempersembahkan, jangan judi, harus tulus. Harus tulus. Ingat, yang pertama tadi, Saul jatuh, akhirnya ditolak Tuhan karena keinginan hatinya di uang, di harta. Dia sudah tidak lagi ke Tuhan. Tapi Daud, dia orang yang tahu segala-galanya adalah milik Tuhan, dan dia memberi dengan tulus. Kemudian yang ketiga, saya ingin kita belajar dari Salomo. Pengkhotbah 2 ayat 1-9 dan 24-26. Saya sengaja banyak baca ayat firman Tuhan karena supaya kita mengerti dan firman itu bisa menjelaskan dalam hidup kita sendiri. Salomo adalah raja yang sangat besar, sangat kaya raya. Tapi kitab Pengkhotbah ini adalah kitab yang ditulis Salomo dalam masa tuanya, dalam kesendiriannya. Jadi kalau kita baca kitab Pengkhotbah, ada ketika mataku sudah rabun, pendengaranku sudah tidak lagi bisa mendengar suara burung dan macam-macam. Karena ini ketika Salomo dalam perenungannya, kesendiriannya dengan Tuhan. Jadi beberapa orang berkata Salomo itu akhirnya meninggalkan Tuhan karena istri-istrinya banyak, karena dia akhirnya menyembah-nyembah berhala. Tetapi saya percaya di masa tuanya itu, ketika dia sendiri akhirnya dia merenung dengan Tuhan, dia bertobat. Dan kitab Pengkhotbah inilah hasilnya. Coba kita baca di Pengkhotbah 2 ayat 1-9. Ini perkataan Salomo. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ya, itu pendek sebenarnya. Dan banyak orang di hidup yang pendek itu bersusah payah untuk mengejar uang dan meninggalkan Tuhan. Semuanya sia-sia. Dikatakan selanjutnya, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi kalau kita pernah lihat Abraham sangat kaya, Ishak yang kaya dan bertambah kaya, ini masih kalah kaya dengan Salomo. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Istrinya banyak, yang senang katanya orang kalau istrinya banyak mungkin senang gitu ya. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku. Jadi dikehendaki matanya ya. Dia pengen lihat mobil apa beli, lihat apa beli, dan tidak merintangi saking kayanya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu untuk jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Coba kita langsung di 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari, akhirnya dia menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Banyak orang yang kaya raya akhirnya sakit,
makannya cuman sayur-sayuran. Itu pun kadang nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai micin, nggak ada rasanya. Saya pernah makan di sebuah restoran ya, restoran ya mungkin itu restoran ini terkenal karena makan orang-orang kaya. Ya saya berpikir masakannya enak nih, ternyata nggak ada rasanya karena ini nggak pakai micin. Ya saya nggak biasa sih. Ya kalau yang biasa ya mungkin enak-enak aja, tapi bagi saya ya gimana ya, nggak, kurang enak. Karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha mencari angin. Ketika hati kita ke uang, oh aku mengumpulkan uang sangat banyak, aku tidak merintangi mataku dengan apa yang aku inginkan. Tapi di masa tua Salomo berkata, sia-sia, semuanya sia-sia. Toh semua harus aku tinggalkan. Dan dia punya kesimpulan, ya orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Oh, untuk warisan Pak? Ya bisa. Anakmu banyak warisan, tapi kalau kamu gak kasih warisan takut akan Allah, akhirnya uangnya bisa buat dosa. Kalau kamu mencontohi dia cinta uang, dia tetap akan cinta uang. Kalau kamu memberi contoh takut akan Allah, cinta Tuhan, dia akan cinta Tuhan. Saya punya kenalan, jadi kalau anaknya kaya dipuji-puji, sukses dipuji-puji, tapi anak yang miskin dihina-hina, akhirnya hampir semua anaknya cinta uang. Jadi prinsip hidup mereka, yang penting aku kaya, aku akan dipuji mamahku. Kalau aku miskin, aku akan dihina. Dia ketika kaya, dia berhasil, dia sudah gak lagi butuh Tuhan. Ketika dia miskin, cari Tuhan gitu. Bukan untuk apa-apa, karena dia belum punya kesempatan untuk kaya, tetapi isi hatinya, isi hidupnya hanya untuk kaya. Karena apa? Warisannya cinta uang. Saya tahu orang-orang seperti ini orang yang sangat berbahaya. Tetapi bagaimana ya, saya tuh kadang seringkali ingin mendidik, tapi kalau warisannya sudah salah, ini juga sulit buat saya masuk. Tapi saya tetap ingin ajarin mereka untuk memberi, bukan hanya diberi, untuk jadi berkat Tuhan, bukan hanya mengumpulkan untuk diri sendiri. Ya itu sih. Kemudian saya suka dengan kesimpulan Salomo di Pengkhotbah 12. Saya suka ini, benar, saya suka sekali. Jadi ini Pengkhotbah pasal terakhir, ayat yang terakhir, atau kesimpulannya Salomo dalam kehidupan ketika dia sudah tua. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Akhir kata, hiduplah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban. Ini adalah kewajiban kita, bukan tugas tapi kewajiban. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita harus menang atas keuangan. Kenapa kita harus menang atas keuangan? Karena ini ayat terakhir, cerita terakhir yang akan kita baca, kemudian kita akan berdoa. Matius 25, mulai ayat yang 31. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, nanti ketika Tuhan datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, Tuhan Yesus akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi memberi itu kewajiban, menolong orang itu kewajiban. Karena apa? Kalau kita gak menang atas uang, hati kita dikuasai uang, maka bahayanya di sini, di ayat 41 dan selanjutnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ketika Tuhan datang nanti, Tuhan tahu orangnya cinta uang, yang hatinya dikuasai dengan uang, tidak mau memberi, tidak mau jadi berkat, merasa semua miliknya sendiri. Bukan hanya ditolak di dunia, tetapi akhirnya hidup dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang yang hidup jadi berkat, orang yang cinta Tuhan, uang itu hanya alat untuk mencapai kemuliaan, untuk kita melakukan kewajiban kita dalam Tuhan, untuk kita mendapat mahkota nanti. Ingat, hidup di dunia ini sementara, waktu yang pendek. Jangan sia-siakan, jangan jatuh bangun untuk hanya mengejar uang. Kerja yang terbaik, lakukan yang terbaik bersama Tuhan. Kemudian hati kita tetap harus cinta Tuhan, jangan kecinta uang, menang atas keuangan. Oke, kita akan pujikan. Ya Tuhan, bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Hari-hari ini saya selalu diingatkan tentang Raja Wali. Mungkin banyak hal kita merasa ditinggalkan, merasa sendiri. Kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi percayalah, ketika Tuhan menjadi kekuatan kita, ketika kita terus bersama Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Saya berdoa, sekalipun dunia berbeda, tapi kita tetap bersama Tuhan. Jangan ikut dunia, tapi kita harus seperti Raja Wali yang terbang bersama Tuhan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan dengan iman, terbang tinggi bagai Raja Wali, ya Tuhan. Amin, amin. Kami akan terbang tinggi bersama-Mu, Tuhan, dalam kemuliaan bersama-Mu, Tuhan.
Pata sakarala, pata sakarala, rakapata sakarala. Kami berkata hari ini Tuhan, kami akan jadi raja wali-mu Tuhan. Kami akan menang atas keuangan. Kami akan terus Engkau berkati. Dan kami akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Fokus hidup kami ke Engkau Tuhan. Kami tidak mau fokus ke uang. Kami mau cinta Engkau Tuhan, bukan cinta uang. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami berbeda dengan dunia, tetapi kami akan terbang tinggi bagi Raja Wali bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita. Mari arahkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang selalu bersama kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.